Faslun satu fasal, arkanuhu rukun-rukunnya puasa sekarang. Ini ngebut aja ya. Ngebut. Oh iya, saya lupa. Sudah pada punya kitab belum? Innalillahi. Mau ditandatangani padahal itu sanad ya, silsilah kajian kitab ini dari guru ke guru sampai mentoknya ke pengarang kitab ini, maksudnya begitu. Oh, udah punya? Selain Hilal, siapa lagi yang udah punya? Enggak ada. Wah, bukan punya kamu itu. Yang lain belum? Tapi Hegel kayaknya udah punya Hegel. Saya tuh biasanya kalau yang nggak fokus mainin HP itu disindir. Dia tadi nggak fokus gitu, makanya disindir. Faslun satu fasal, arkanuhu rukun-rukunnya puasa, salah satu asya'a ada 3 perkara. Rukun puasa ada 3 perkara. Yang pertama, niyatun, niat lailan, niatnya wajib kita kerjakan di waktu malam ya, likul liyaumin fil fardi. Tapi kalau puasanya adalah puasa fardu, artinya begini, kalau kita puasa wajib atau puasa fardu, maka wajib kita kerjakan niat puasanya kapan? Di malam hari. Beda kalau puasa sunnah, bebas mau pagi hari, mau siang hari, niatnya nggak apa-apa. Yang penting dari mulai subuh sampai jam sekarang ini belum makan apa-apa. Contohnya ini di luar bulan Ramadan, hari Kamis, kan puasa sunnah gitu ya. Kemudian dari mulai subuh sampai sekarang kita belum makan apapun, belum sarapan. Ya udahlah kalau begitu puasa sunnah aja niat. Nah itu nggak apa-apa. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib nggak bisa, harus malam. Watarku muftirin, dan juga meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Ini ada syaratnya. Zakiron, dalam keadaan ingat, muhtaron, kehendak sendiri, ghairu jahilin, bukan orang yang tidak tahu mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, ma'zurin, yang diterima uzurnya. Artinya begini, kalau orang itu mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan seumpama, dalam keadaan lupa kalau dia lagi puasa terus makan, walaupun makannya banyak, itu nggak batal puasanya. Iya, pas begitu udah makan selesai, udah minum, baru ingat, lah saya kan puasa. Nah itu nggak batal. Kenapa? Sebab lupa. Kan begitu. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya. Yang penting jangan pura-pura lupa. Itu berarti mainan. Kalau pura-pura lupa namanya mainan. Apa? Wasaimun, rukun puasa yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, beda dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat tidak ada orang yang sholat itu sendiri, nggak ada. Tapi giliran rukun puasa ada shaimun, orang yang berpuasa itu sendiri. Kenapa? Karena kalau orang lagi sholat jelas kelihatan, lagi sujud, lagi ruku, lagi duduk, jelas kan? Tapi kalau orang yang puasa nggak jelas ini puasanya nih gitu. Seumpama ada orang lagi duduk berdua, yang satu puasa, yang satu enggak. Coba mana yang puasa, mana yang enggak, kita nggak bakal tahu. Soalnya sama-sama diem kan begitu. Faslun satu pasal, wajibu, dan wajib ma'al qadai, bersama qada, lisaumi, karena puasa, al kafaratu adalah kafarah, wa ta'ziru, dan ta'zir. Atas siapa? Alaman, atas orang, afsada, yang merusak, saumahu, puasanya, fi Ramadan, di bulan Ramadan, yauman kamilan, sehari penuh. Sebab di sini bijimain, dengan sebab bersetubuh, bijimain dengan sebab jima atau bersetubuh. Mungkin bagi suami istri kan begitu. Nah sekarang begini, kalau ada orang sudah suami istri, di siang bulan Ramadan sang suami tidak kuat melihat kecantikan sang istri, kemudian tiba-tiba muncullah hasrat, ya, hasrat yang tidak bisa dibendung gitu ya.
Wah, hilal udah langsung kemana-mana pikirannya, hasrat yang tidak bisa dibendung. Kemudian terjadilah, ya. Kemudian apa hilal? Terjadilah, nah, gitu. Sambil tekuk. Kemudian terjadilah. Nah, nanti ini si suami yang telah berbuat seperti itu kepada istrinya, di samping dia wajib qadha, dia pun wajib membayar kafarah. Beda dengan istrinya. Kalau istrinya cuma wajib qadha aja, ya. Kalau istrinya cuma wajib qadha saja. Tapi kalau suaminya ya wajib qadha, ya wajib kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya adalah wajib memerdekakan budak wanita yang beriman. Budak wanita yang beriman. Sekarang nggak ada budak, maka wajib berpuasa sebagai gantinya. Kafarahnya wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, nggak boleh terputus. Tuh, gara-gara kenikmatan sesaat harus apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia lagi menjalani puasa kafarah baru dapat 59 hari, ya, kemudian terputus gitu ya, besoknya tuh hari terakhir nggak puasa, nggak kuat, besoknya hari terakhir padahal nggak kuat, ya udah ulang lagi dari awal, hari pertama lagi, kedua, ketiga, terus sampai 60 hari itu. Gara-gara apa tadi? Gitu ya. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut nggak kuat gimana? Wajib memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, yang masing-masing satu orang miskin likulli miskinin muddun, 1 mud. 1 orang miskin dikasih makan sebanyak 1 mud. 1 mud itu sama dengan sekitar 6 on atau 7 on beras, gitu ya, dikali 60 orang fakir miskin, kan berat juga, lumayan kan. Makanya ditahan, nanti aja habis taraweh bisa. Wajib dan wajib ma'al qadha'i, bersama qadha, al-imsaku, menahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima. Lisawmi, karena puasa, fi sittati mawadi'a, di dalam 6 tempat. Al-awwal, yang pertama, fi Ramadan, di bulan Ramadan, la fi ghairihi, bukan di selain bulan Ramadan. Ini yang pertama, ala muta'abbid bi fitrihi, atas orang yang membatalkan puasanya dengan secara sengaja. Udah tahu lagi puasa, kalau makan dengan sengaja ketika siangnya bulan puasa membatalkan, malah sengaja makan, ngumpet-ngumpet, kemudian minum, rokok, dan seterusnya. Berarti apa? Nah, orang yang seperti ini udah dosa, kemudian wajib mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada, alhamdulillah. Oh ada. Wasani, yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fardhi, yaitu atas orang yang meninggalkan niat di malam hari di dalam puasa fardu. Nah ini awas, hati-hati. Kalau di antara kalian yang tadi malam belum niat, kalau di antara kalian yang tadi malam, ya, ada yang belum niat, baru ingat sekarang, maka puasanya tidak sah, tapi harus imsak, harus menahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sampai kapan? Sampai masuk waktu maghrib. Walaupun puasanya batal, tidak sah, tapi tetap nggak boleh apa? Makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngerokok, dan seterusnya. Sampai datangnya waktu maghrib tuh. Repotnya di situ kan. Makanya kalau orang tarawih bareng-bareng, nawaitu shauma ghadin gitu, supaya ingat. Hati-hati nih, jangan-jangan ada yang belum niat semalam. Harus diingat, di kamar tuh jangan lupa niat, tuh ditulis di kamar. Wasalisu, yang ketiga, alaman atas orang tasaharu, yang bersahur donan, dalam keadaan dia menyangka bahwa al-laili, masih tersisanya waktu malam, fabana, ternyata khilafuhu, yang terjadi adalah berlawanan dengan apa yang dia sangka.
Nah, contohnya begini. Orang sahur jam 5 pagi. Dikiranya masih malam. Dikiranya masih jam 2, masih jam 3. Dia nggak ngelihat jam, nggak kedengeran ada orang azan. Bangun, sahur lah gitu. Sahur enak aja, sahur enak. Tiba-tiba, udah makan kok jam 5 sih? Ya, berarti batal puasanya, nggak sah saat itu. Tapi apa? Wajib imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai kapan? Datangnya waktu maghrib. Warabi'u yang keempat, alaman atas orang aftara yang berbuka yang membatalkan puasanya dhannan dalam keadaan menyangka al-ghuruba tenggelamnya matahari fabala ternyata khilafuhu yang terjadi adalah berlawanan dengan apa yang dia sangka. Ini contohnya begini. Seumpama kita nggak tahu jam, nggak ada orang azan, disangkanya sudah tenggelam matahari. Wah, udah maghrib ini, makan Kemudian ketika sedang makan sudah habis banyak, ada yang mengingatkan, belum maghrib, ini masih jam 6 kurang 15. Wah, berarti puasa yang sehari tadi kamu nahan makan itu nggak sah, batal puasanya. Ya, nanti wajib mengqadha gitu di luar bulan Ramadan. Wal-khamisu yang kelima, alaman atas orang bana yang jelas lahu baginya yaumu sulasi Sya'bana, hari ke-30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan, ternyata itu adalah tanggal 1 bulan Ramadan. Ini contohnya begini. Dikiranya hari ini adalah masih bulan Sya'ban tanggal 30, maka dia makan. Wah, puasa kan besok. Sekarang tanggal 30 Sya'ban, maka dia makan, minum sepuasnya. Ternyata ada orang mengingatkan, loh, kamu kok makan? Ini udah masuk bulan Ramadan, ini tanggal 1, pada puasa semua orang, kamu mau makan. Nah, berarti orang ini nanti wajib mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Wasalisu yang keenam, alaman atas orang sabaqahu yang telah mendahuluinya ma'ul mubalaghati, air yang berlebihan, min ma'madatin, dari kumur-kumur, wastinsyakin, dan menghirup air ke dalam hidung. Itu lagi wudu. Makanya orang kalau lagi puasa ketika wudu, maka kalau kumur-kumur boleh, tapi jangan mubalaghah, jangan berlebihan. Contoh yang berlebihan, ya lagi wudu ini gini, itu berlebihan. Kalau masuk batal puasanya. Tapi wajib imsak, walaupun batal nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai datangnya waktu maghrib, nanti qadha di luar bulan Ramadan. Atau istinsyak, ya begini sampai ininya pening, ya otaknya, kepalanya tuh istinsyak, itu pun jangan, ya itu batal. Faslun, satu pasal, ya betul batal asomu puasa biriddatin dengan sebab murtad, na'udzubillah, wahidin dan head. Nah, ini perempuan enak-enak lagi puasa, tiba-tiba kedatangan tamu, ya pagi masih suci, tiba-tiba siang ada tamu datang, assalamualaikum, pakai baju merah tamunya. Paham nggak? Kedatangan tamu. Walafatin dan nifas, setelah melahirkan, awiladatin, atau melahirkan itu sendiri. Contohnya begini, seumpama perempuan ini lagi puasa, sorenya melahirkan, ya udah batal puasanya. Wajununin, dan gendeng. Apa gendeng itu? Gendeng itu gila, ya gila, walau lahdotan, walaupun gilanya cuma sebentar. Lagi puasa tiba-tiba gilanya 1 jam, gila selama satu jam, kemudian waras lagi, nah batal puasanya walaupun gilanya cuma sebentar. Apa gara-garanya tuh gila tuh? Gara-garanya apa gila? Pusing mikirin hidup, banyak masalah ya, jadi gila, aduh. Kemudian wajib imain, dan dengan sebab ayang.
ayam tuh epilepsi, keluar busa dari mulutnya, tiba-tiba kejang-kejang ayam, wah bahaya. Yang mana ayat itu tak ada menghabiskan in'ama jami'an nahari, menghabiskan seluruh waktu siangnya sampai maghrib, baru membatalkan puasa. Kalau cuma sebentar nggak batal, khusus ayat. Kalau gila walaupun cuma sebentar membatalkan puasa. Faslun, satu fasal. Al-iftar, yang namanya orang boleh tidak berpuasa fi Ramadhan, di bulan Ramadan, arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Wajibun, yang pertama wajib, kama fil haidi, sebagaimana bagi wanita yang haid, atau bagi wan nufasai, dan bagi wanita yang nifas. Ini contohnya begini, kalau perempuan lagi puasa kemudian tiba-tiba kedatangan tamu, maka wajib membatalkan puasanya, jangan meneruskan, nggak boleh. Atau nifas, wajib membatalkan puasanya. Makanya di sini wajibun, hukumnya wajib membatalkan puasa. Kemudian wajibun, dan juga boleh membatalkan puasanya bagi siapa? Kama fil musafiri wal maridi, yaitu bagi musafir sedang bepergian, wal maridi, dan bagi orang yang sakit itu boleh untuk tidak berpuasa. Nih yang ketiganya nih, perhatikan. Wala, walanya 2 kali. Wala kama fil majnuni, maksudnya begini, wala yang pertama hukumnya tidak wajib, wala yang kedua dan juga tidak jaiz, tidak wajib, tidak jaiz. Bagi siapa itu? Fil majnuni, bagi orang yang gila. Orang yang gila dia nggak punya hukum, mau puasa mau enggak terserah kamu, gitu ya, terserah kamu karena kamu gila. Kemudian wa muharramun, dan diharamkan, maksudnya enggak boleh membatalkan puasanya bagi siapa? Kaman akhara qada'a Ramadan, nah bagi orang yang mengakhirkan mengqadha puasa bulan Ramadan padahal dia mampu untuk mengqadhanya, hatta boko, sampai sempit al waktu anhu, untuk mengqadha puasa di bulan Ramadan yang telah lalu. Ini contohnya begini. Siapa di sini ya contohnya? Jamal. Jamal mana Jamal? Jamal nggak berangkat. Nah, contohnya Azmi. Ya, Azmi ini punya utang puasa tahun kemarin. Berapa hari? 5 hari seumpama ya. Azmi punya utang puasa di tahun kemarin 5 hari. Sudah mau datang Ramadan berikutnya masih aja belum mengqadha, masih aja belum mengqadha gitu. Nah ini nanti kamu ya ketika sudah mepet waktunya wajib hukumnya untuk mengqadha, kalau enggak berdosa, namanya haram gitu. Kalau enggak puasa ya maksudnya enggak mengqadha itu haram, nanti berdosa gitu. Kalau udah mepet, apalagi udah masuk bulan puasa berikutnya, ya sudah double dosanya gitu ya. Kemudian wa aqsamul iftari, dan bermula macam-macamnya yang tidak puasa itu arba'atun aidon, ada 4 juga. Ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu, yang pertama wajib qada dan wajib fidyah. Wa huwa isnani, siapa aja yang wajib qadha dan juga wajib fidyah? Siapa aja itu? Isnani, ada 2. Al-awwal, yang pertama, al-iftaru, tidak puasa, li khaufin ala ghairihi, karena mengkhawatirkan orang lain. Contohnya begini, bagi wanita yang hamil atau bagi wanita yang masa wanita menghamili? Bagi wanita yang sedang hamil atau wanita yang menyusui gitu. Nah begini, kalau wanita yang khawatir dengan janin yang ada dalam kandungnya, atau dia khawatir dengan janin bayi yang sedang dia susui, kalau dia puasa khawatir dengan anaknya, maka nanti di luar bulan Ramadan dia wajib qadha dan wajib fidyah. Nah maksudnya begitu.
Ya, tadi wanita menghamili. Kemudian wasani yang kedua adalah al-iftaru tidak puasa gara-gara apa? Ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadhanu akharu. Dia tidak mau mengqadha puasa tahun lalu sampai masuknya Ramadan berikutnya, masih belum mengqadha. Maka yang pertama dia dosa, yang kedua wajib qadha, yang ketiga wajib fidyah. Tuh. Lanjut, wasaniha macam yang kedua adalah ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyati, hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Bagi siapa? Wa huwa yaksuru kamukma alaihi, bagi orang yang ayan, kejang-kejang, nanti wajib mengqadha saja di luar Ramadan. Kemudian wasalisuha macam yang ketiga adalah ma yalzamu fihi fidyatu, hanya wajib bayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Bagi siapa? Nah, di sini wa huwa syaikhun kabirun, yaitu bagi orang yang sudah sangat tua, umurnya udah 90 tahun, maka tidak kuat puasa. Nah, nanti di luar Ramadan nggak wajib mengqadha, hanya wajib membayar fidyah bagi keluarganya. Apa? Sebatang kara. Itu kemana anaknya tuh? Anaknya, cucunya, adik, keponakan. Oh, mandul. Ya, apa namanya? Berarti adiknya dia. Dia kan punya saudara-saudara, keluarga besarnya gitu. Kan kasihan sendiri aja serumah. Warabi'uha yang keempat adalah la wala, paham nggak? Warabi'uha yang keempat adalah la wala, maksudnya tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah, namanya la wala. Bagi siapa itu? Bagi orang yang gila, wahwa al majnunu. Kalau orang gila nggak puasa, wajar, nggak wajib qadha, nggak wajib bayar fidyah, bebas orang gila mah. Ya, jadi yang bebas bukan hanya sultan, orang gila juga bebas. Orang gila mah bebas begitu. Faslun, satu pasal. Ini terakhir ya, pasal yang terakhir. Baru 27 menit, nah sudah mau habis ini. Ini tinggal satu pasal. Faslun, satu pasal, alladzi perkara la yusiru yang tidak membatalkan mimma dari sesuatu yasilu yang sampai ila jaufi kepada lubang yang tembus ke perut. Haikal, bangun. Haikal. Ila jaufi menuju lubang yang tembus ke perut. Apa sih itu? Hidung. Kemudian mulut, apa lagi? Telinga, tembus ke perut ya. Kalau dubur, lubang dubur tembus ke perut nggak? Lubang dubur. Ya pokoknya itulah lubang yang tembus ke perut gitu. Sab'atu akhradin, ada 4 perkara. Ini yang pertama, ma sesuatu yasilu yang sampai ila jawfi ke lubang yang tembus ke perut itu binisyanin dengan sebab lupa au jahlin atau tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa au ikrahin atau dipaksa. Ini contohnya seumpama kita lagi dalam keadaan lupa, kalau ngorek-ngorek kuping di bulan puasa itu membatalkan puasa. Akhirnya apa? Lagi gabut, lagi ngelamun, ambil korek kuping, dikorek-korek, korek-korek, nyantai. Setelah itu hidungnya gitu dikorek-korek. Itu dia lupa kalau dia lagi puasa, maka itu tidak membatalkan puasa kalau lupa. Kalau ingat, kalau sadar, ya batal puasanya. Begitu.
Nah, di sini au jahlin atau tidak tahu atau tidak paham. Nah, kalau nggak tahu atau nggak paham, maka nggak batal puasanya. Seumpama hilal ini nggak tahu kalau orang-orang kuping gitu ya di bulan Ramadan siangnya itu membatalkan puasa, dia nggak tahu, maka nggak batal puasanya karena nggak tahu. Tapi wajib belajar, begitu. Wajib belajar. Nanti menghamilin atau dipaksa dipaksa. Itu contohnya seumpama kita orang soleh, kita orang Islam, orang soleh lagi puasa, kemudian ada gangster, ada preman yang maksa kita untuk membatalkan puasa kita. Kalau enggak kita dibunuh. Kamu puasa ya? Kamu orang Islam? Iya, saya puasa, saya orang Islam. Nih minum, kalau enggak saya bunuh kamu. Minum enggak? Iya, saya bunuh kamu. Ya udah minum aja, itu enggak batal puasanya. Iya, karena di sini au ikrohin. Nah, lalu biru tidak membatalkan ikrohin kalau dipaksa. Gitu. Kemudian wajib yani riti mimma baina asnanihi wa qad ajaza an majhi li udrihi. Atau masih ada makanan sisa yang nempel di gigi, kemudian makanan tersebut masuk ke dalam perut bersama dengan air ludah. Kita nggak mungkin yang namanya lagi puasa harus membuang ngeludah lagi. Nah, kita boleh menelan air ludah kita, asal jangan dikumpulin dulu. Kalau udah banyak kemudian ditelan, nah itu nggak boleh. Maksudnya begini, kalau air ludahnya masih dikit-dikit, kita boleh telan. Kalau telannya itu berbarengan dengan sisa makanan masuk ke dalam perut, itu nggak batal. Nah, gitu. Apa? Kalau kurang tahu, nggak tahu, ya nggak batal. Apa? Nah ini perempuan, tolong dengerin. Ustadz Hilal tanya. Hilal tanya begini, kalau mimpi basah batal enggak? Gitu. Nah, ini jadi begini Hilal. Itu kan namanya mimpi basah berarti keluar gitu ya, keluar air mani. Nah begini, kalau keluar air maninya dengan sengaja dalam keadaan terjaga, dengan cara onani ya, atau dengan cara melihat sesuatu kemudian keluar air maninya, batal. Tapi kalau mimpi keluar air mani, nah itu nggak batal gitu ya. Yang penting jangan ketika dalam keadaan terjaga seperti ini kemudian on gitu ya, kemudian apa, ona. Ini nah ini yang membatalkan, itu jangan sampai seperti itu. Lanjut, mana tadi? Wa ma wasala ilal jawfi wa kana ghubaro qoritin. Dan juga seumpama ada debu jalanan yang masuk ke dalam perut kita. Lagi jalan, banyak debu masuk ke hidung, masuk ke mata, masuk ke mulut. Nah, itu nggak batal. Debu jalanan. Kemudian wama wasala, dan apa yang sampai ilahi kepada lubang yang tembus ke perut itu, wakana gharbalatin, dan itu adalah merupakan debunya tepung ya. Wakana gharbalata berarti debunya tepung ya. Seumpama ada orang yang kerjanya di pabrik penggilingan, ketika puasa dia kerja di pabrik penggilingan, kemudian ada tepung yang berterbangan, itu namanya debunya tepung, masuk ke mulut dia, masuk ke hidung ya, itu nggak batal puasanya. Atau ada lalat yang masuk ke dalam mulut ya, atau ada lalat yang masuk ke dalam perut. Seumpama ada orang menguap
menguapnya lebar. Pas ada lalat yang masuk ke dalam mulutnya, kemudian masuk ke perut lalatnya tuh. Nah, itu nggak batal puasanya. Nggak batal puasanya. Kemudian al-mahwahu atau yang semisal lalat. Apa contohnya? Nyamuk masuk ke dalam mulut atau tawon. Ada ya pokoknya inilah. Pokoknya semisal hewan lalat gitu ya. Masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke perut. Nah, itu nggak batal puasanya. Gitu ya. Tapi sangat menyakitkan. Alhamdulillah. Nah, di sini sudah selesai itu. Ini perhatikan di sini lafaz al-mahwahu atau yang semisal lalat udah selesai. Kemudian kata musannif di sini, kata musannif nih, wallahu a'lam bis-shawab. Materi kita selesai dalam waktu berapa ini? 35 menit. Tapi sebentar, akan saya bacakan dulu. Setelah musannif selesai mengarang kitab ini, beliau ngomong apa? Nah, ini beliau ngomong begini. Nas'alullaha al-karimah. Kami meminta kepada Allah yang maha mulia bijahi nabiyihi al-wasim, dengan ketinggian kemuliaan nabinya Nabi Muhammad al-wasim yang bagus, yang baik, ayyuh rijali, supaya Allah mengeluarkan aku minat dunia, dari dunia musliman dalam keadaan Islam. Tuh, awas hati-hati ya. Mengerikan kalau orang murtad itu. Wa hidayah, dan untuk kedua orang tuaku. Wa hidayah, dan untuk para kekasihku. Wa ilayya intama, dan bagi orang yang semasa denganku. Wa ayyafiroli, dan supaya Allah mengampuni dosaku, walahum, dan bagi mereka mukmihatin, dosa-dosa yang besar, walamama, dan dosa-dosa yang kecil. Wassallallahu ala sayyidina, dan semoga Allah memberikan sholawat kepada pimpinan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk. Rasulul malahimi, yang menjadi panglimanya perang atau utusan perang. Al-Fatihi, yang membuka pintu-pintu kebaikan. Al-Fatihi, dan sebagai penutup para nabi. Wa alihi, dan kepada keluarga nabi. Wa sahbihi, dan kepada para sahabat nabi ajma'ina semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti teman-teman ya, para siswa dan siswi yang sekarang ini hari terakhir berangkat, ini menurut pandangan saya, kalian adalah orang-orang yang husnul khotimah, ya, akhir yang baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya seumpama ada orang yang dari awal berangkat, kemudian hari terakhir tidak berangkat, itu berarti menunjukkan dianggap dia tidak pernah ikut pesantren Ramadan. Soalnya kata Nabi begini, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu bergantung pada akhirnya. Kalau akhirnya baik, berarti awalnya, tengahnya juga dihitung baik. Kalau akhirnya itu buruk, maka awalnya, tengahnya juga buruk. Seperti orang yang walaupun dari kecil sampai mau mati nih, dia kafir, tapi ketika sudah bentar lagi dia dicabut nyawanya masuk Islam, ya Islam berarti begitu. Paham ya? Makanya berbahagia semuanya pada berangkat gitu ya. Mana tadi kata Ustaz Ilham apa? Ada taraf, maksudnya apa? Tadi paraf bagi, maksudnya yang paraf nanti siapa? Enggak, yang paraf saya atau wali kelas? Oh saya. Oh ya udah, sini, buah sini.